In the city. Siang solo lovers, seperti apa yang udah aku sampaikan bahwa kita bakalan ngobrol secara langsung di sini bersama Dr. Galuh Aretna Ningtyas Septiani. Ini Ningtyasnya sama kayak namaku ini. Dari Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Hai. Hai. Iya. Dokter, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak batuk sedikit. Gimana? Agak batuk sedikit. Oh iya. Lagi musim ini sekarang iya, semuanya. Betul. Tapi kondisi sekarang mungkin sudah beda ya, Dok ya, dengan beberapa 2 tahun mengingat seperti dulu ya. Dan apalagi khususnya di rumah sakit sendiri ya, Dok ya. Ya intinya sih kalau sekarang sih walaupun kita dalam tanda petik memang masih pandemi, tapi aktivitas dari masyarakat tuh rata-rata udah kembali jadi normal. Kalau misalnya dulu nih orang-orang pada takut keluar rumah, kalau sekarang udah kelihatan nih di Solo macet di mana-mana. Iya betul. Ya, kan? Apalagi kan acara sudah banyak ya sekarang. Orang nikahan aja sekarang udah bisa ngundang berapa Mbak? Iya betul ya. Saya dapat ini positifnya juga ya, karena job wedding jadi banyak. Dulu sempat mandek ya, Mbak. Iya. Tapi Dok, kalau kita sebelum nanti membahas tema ya tentang sumbing dan langitan, ini untuk kabarnya dari Rumah Sakit Dr. Muwardi sendiri itu apakah sudah ramai, Dok? Jadi sebenarnya saya bahas maksudnya ramai ini gimana? Ramai itu tambah pasien atau jadi gini, Rumah Sakit Dr. Muwardi itu memang itu kan sekarang merupakan rumah sakit rujukan se-Jawa Tengah. Jadi sebelum masa pandemi itu pasien kita memang sudah ramai. Nah, selama masa pandemi memang pasien kita itu berkurang. Karena ya itu tadi saya bilang, orang-orang tuh pada takut ke rumah sakit. Dalam tanda petik mereka itu takut di COVID-kan. Karena untuk persyaratan operasi kita sekarang dulu tuh kita harus melakukan rapid ataupun PCR. Nah, kalau sekarang untuk pasien-pasien yang sudah booster, jadi dengan kata lain sudah vaksin 3 kali, itu biasanya kita tidak mewajibkan untuk rapid ataupun PCR lagi. Sehingga mereka istilahnya antusiasme untuk ke rumah sakit lebih tinggi daripada dulu. Gitu. Nah, kalau untuk masalah pasien bibir sumbing itu sendiri, pasien bibir sumbing itu tuh cuman merupakan bagian kecil dari seluruh pasien bedah plastik. Sebelumnya saya ucapkan makasih dulu ya, Mbak, ini karena saya mewakilkan bedah plastik rekonstruksi dan estetik dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Makasih banget loh udah diundang di sini, istilahnya seperti itu gitu ya. Dan apalagi sekarang kan dokter mewakili gitu ya, dan ini kita akan membahas tentang sumbing dan langitan gitu ya, Dok. Mungkin boleh berbicara sebenarnya sumbing itu apa sih, Dok? Jadi kalau misalnya gampangnya tuh, kalau misalnya kita bilang, oh Bu anaknya ada sumbing ya, itu biasanya kalau misalnya orang awam melihat itu bibirnya, kalau normal itu kan bibirnya nyatu. Nah kalau ini tuh seperti ada celahnya. Biasanya langsung dari bibir bagian atas, dia itu bisa melanjut ke hidung, bahkan sampai ke langit-langit, istilahnya celah atau bolongnya. Nah itulah yang kita bilang dengan kata sumbing. Sumbing itu sebenarnya macam-macam, bisa aja cuman sumbingnya cuman bibir nih. Jadi istilahnya celahnya itu cuman sampai bibir, dia tidak menembus sampai ke hidung. Tapi kalau misalnya kita udah bilang pasiennya ada sumbing bibir, sama ada sumbing langit-langit. Biasanya sudah seperti itu, kasusnya lebih kompleks. Kenapa? Karena biasanya sumbingnya itu melanjut. Jadi dari bibir, bolongnya tuh melanjut sampai hidung. Hidung tuh bagian bawahnya itu bolong. Kemudian langit-langitnya, ke gusi dulu. Gusinya juga bolong. Kemudian melanjut ke langit-langitnya juga ikut bolong. Tentu dari yang paling ringan sampai paling berat itu konsekuensinya ke pasien sama keluarga beda-beda. Gitu. Ataukah itu bisa terjadi keturunan juga, Dok? Ya, jadi memang istilahnya kalau misalnya orang tuanya sudah punya bibir sumbing terlebih dahulu, atau dia punya anak nih, anaknya tuh istilahnya yang anak pertamanya punya bibir sumbing, kemungkinan kelahiran keduanya atau kelahiran anaknya memang ada riwayat seperti bibir sumbing. Kadang kalau misalnya kita tanya, Bu, di keluarga ada riwayat bibir sumbing nggak? Ada, tapi paman yang jauh gitu. Itu juga masih bisa riwayat seperti itu. Makanya kalau orang Jawa tuh bilang,
kalau nikah itu harus dilihat bibit tubuh sama bebeknya. Jadi nggak cuma ngelihat faktor sosial dan ekonomi, tapi dilihat dulu nih keluarganya ada riwayat kelainan genetik atau enggak. Iya, karena untuk keturunan juga ya, Iya, Dok, benar. ya. Betul. Oke, dan ini selain keturunan, mengapa bisa terjadi, Dok? Jadi memang dia itu terdiri dari banyak faktor. Oke. Jadi kalau misalnya kita hamil nih ya, yang paling penting tuh trimester pertama. Karena trimester pertama itu terjadi pembentukan morfologi dari wajah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih, kita salah minum obat atau mungkin kita istilahnya minum alkohol dan lain sebagainya, terutama pada trimester pertama itu mungkin menyebabkan kecacatan pada bayi. Tidak hanya berkaitan dengan bibir sumbing saja, tapi ini hanya salah satu faktor. Karena memang sampai sekarang ini kan namanya kelainan genetik, jadi dari lahir. Kadang kita selalu bilang sifatnya sporadis. Itu artinya sifatnya itu kayak spora mencok di mana-mana, nggak jelas. Kadang bisa muncul, kadang enggak, istilahnya seperti itu. Jadi bukan berarti istilahnya, kalau kadang ada pasien yang saya tanyain, ibu pas waktu kehamilan apakah makan obat-obat tertentu, contohnya obat anti kejang atau mungkin obat yang anti muntah yang sangat hebat, istilahnya seperti itu, atau mungkin obat-obat yang menurunkan daya tahan tubuh seperti kortikosteroid. Kadang dia bilang nggak ada. Terus ditanyakan, ibu keluarganya ada yang punya sakit bibir sumbing nggak? Terus dia bilang juga nggak ada. Berarti makanya itu yang tadi saya bilang sporadis. Jadi kadang penyebabnya masih tidak diketahui. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, ini ciri-cirinya apa, Dok? Nah, ciri-cirinya ya tadi, nggak usah pakai ciri-ciri, sekali kelihatan udah kelihatan itu. Oke, Dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi pastinya. Jadi Soul Lovers kalau mau tanya-tanya boleh ya. Buat bumil-bumil nih, boleh ya tanya-tanya sama Dokter Galuh. Mumpung Dokter Galuh di sini, talksnya bisa langsung ya dijawab gratis. Sekalian konsultasi gratis ya. Di 0816675010 aku tunggu sampai nanti jam 2 ya, Soul Lovers. Balik lagi Soul Lovers di Indo banget sampai nanti jam 3 sore. Cuman nanti kita bakalan ngobrol bersama Dokter Galuh, ini spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Bener ya? Rekonstruksi dan estetik. Dok, ini kalau kira-kira nih tadi kan sudah membahas tentang sumbing dan langitan ya. Nah, menurut dokter ini apakah itu bisa dicegah, Dok? Untuk sumbing dan mungkin dari sebelum di masa kandungan gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi mungkin kalau untuk faktor-faktor yang tadi yang berkaitan dengan obat, kita masih bisa mencegah. Dan memang kontrol rutin tiap hari ke bidan atau ke dokter kandungan itu sangat penting. Tapi kalau tadi yang saya bilang yang penyebabnya tidak diketahui atau genetik, itu memang kita sangat sulit untuk mencegah, karena yang namanya turunan memang tidak bisa dicegah, istilahnya seperti itu. Walaupun kita istilahnya ada yang kita bilang namanya diagnosis prenatal. Jadi istilahnya kita udah bisa tahu nih, ini anak akan terjadi bibir sumbing sebelum dia lahir. Ya biasanya kita gunakan itu dengan USG yang 3D. Nanti kelihatan. Jadi dari USG yang 3D itu ada bayinya ya. Terus bayinya tuh ada bibirnya yang sumbing. Nah, makanya saya biasanya kalau sudah seperti itu, dokter kandungannya itu akan melakukan edukasi ke pasiennya. Ibu jangan khawatir, ini namanya istilahnya penyakitnya bibir sumbing. Bukan tidak istilahnya tidak mengancam nyawa, tidak menyebabkan istilahnya anaknya IQ-nya jadi terganggu dan lain sebagainya. Istilahnya dari awal sebelum anaknya dilahirkan itu sudah diberikan istilahnya wejangan-wejangan lah, edukasi juga mental support untuk si ibunya itu. Biar dia nggak kaget, tahu-tahu kalau misalnya anaknya lahir kok tahu-tahu bibirnya sumbing atau dengan kata lain cacat lah, istilahnya seperti itu. Itu ya, karena jadi kalau saya pesankan sih memang nggak usah khawatir istilahnya kalau misalnya kita memang lahir dengan kecacatan seperti bibir sumbing. Banyak kok pasien-pasien yang istilahnya dengan penyakit seperti ini masih bisa tumbuh normal, masih bisa masuk ke dalam dunia sosial yang juga normal gitu. Nah, Dokter Galuh kan spesialis estetik. Ini kira-kira muka saya sudah estetik belum, Dok? Beda ya, Ibu ya. Wah, itu udah beda topik, Mbak. Kita bahas itu lagi bibir sumbingnya. Oke, Dok, tadi kan sempat ngebahas tentang
kelak dimana anak itu tentang sosial hidupnya juga ya, social life ya setelah lahir. Nah, apakah anak yang memiliki bibir sumbing ini nantinya akan berpengaruh ya dok ya ke pola hidupnya, mungkin seperti gangguan atau gangguan pendengaran gitu, enggak ya? Jadi kalau misalnya saya bilang, kalau memang sih yang namanya pasien sudah bibir sumbing, apalagi bibir sumbingnya sampai ke langit-langit, itu sebenarnya pengobatannya itu dimulai dari anak itu dalam kandungan sampai dia itu usianya sekitar 18 tahun. Jadi nggak cuma satu kali operasi terus selesai, enggak. Karena banyak banget istilahnya bagian-bagian yang harus kita operasi, dan itu harus disesuaikan dengan pertumbuhan dari anak itu tersendiri. Jadi nggak bisa nih, misalnya saya mau operasi ini, tapi saya mau operasinya usia 2 tahun dok, itu nggak bisa. Karena ada timing yang istilahnya penting, yang harus kita jaga supaya istilahnya sesuai lah istilahnya seperti itu. Tapi ada mengganggu kesehatan lain nggak dok? Ya itu makanya tadi saya bilang, kalau misalnya hanya bibir, misalnya sumbingnya hanya bibir. Kalau misalnya sumbingnya hanya bibir, yang pertama biasanya dia akan kesulitan. Sebenarnya kalau dari fungsi tidak terlalu banyak mengganggu, karena kalau yang biasanya ibu-ibu keluhkan tuh lebih ke arah estetiknya. Soalnya kalau misalnya ya dibayangin aja, kalau misalnya kita punya anak, terus anaknya itu kan ada cacat lah ya istilahnya. Sebagai orang tua itu kan ada stigma sosial, di mana kita itu kan nanti akan malu, misalnya ada acara keluarga atau ada apa, anaknya dibawa kemana-mana, foto-foto kan pasti malu. Kemudian kalau misalnya yang berkaitan dengan langit-langit, mungkin orang-orang nggak tahu yang langit-langit itu yang mana ya. Jadi langit-langit itu kalau misalnya lidah itu istilahnya ditekankan ke atas, itu kan kayak kita kena kayak yang licin-licin. Nah itu yang namanya langit-langit. Kalau misalnya pasien bibir sumbing itu tidak ada nih perbatasan itu, yang kalau misalnya lidah ke atas terus mentok tuh nggak ada. Jadi antara hidung sama mulut itu dia itu ada kayak pintunya. Nah kalau misalnya ada ruangan antara mulut sama hidung, yang pasti pertama lebih sering kesedap. Jadi kalau minum itu gampang kesedap. Nah kalau misalnya anak gampang tersedak, otomatis karena daerah situ juga dekat dengan saluran telinga, jadi sering batuk pilek. Bahkan bisa sampai infeksi telinga. Gitu. Itu yang pertama, yang paling gampang lah. Jadi kadang-kadang pasien dengan bibir sumbing dan langit-langit itu sering banget batuk pilek. Gitu. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian setelah itu, jadi langit-langit itu punya fungsi. Fungsinya adalah pada saat kita bicara, kalau beberapa fonasi tertentu, beberapa vokal tertentu, kalau kita ngomong nih, itu kan lidah kan mentok ke atas kan, gitu. Atau kadang itu memang ada otot yang dia akan mentok ke bagian belakang. Jadi fungsinya memang dia membantu bicara. Nah kalau pasien-pasien dengan sumbing pada langit-langit itu biasanya dia suaranya sengau. Jadi ada beberapa fonasi tertentu tuh dia nggak bisa mengucapkan dengan baik, gitu. Kadang kalau kita timingnya itu memperbaikinya salah, misalnya dia terlalu besar, kadang dia pas ngomong sampai dewasa pun ngomongnya sengau. Nah kalau zaman sekarang nih ya, istilahnya ada cacat sedikit aja udah diejek, apalagi itu yang bicaranya seperti itu. Sekarang anak TK aja udah ngejek orang udah luar biasa. Bisa sampai gangguan mental, apalagi yang seperti itu. Gitu. Kemudian masalah gusi, kan gusinya bercelah nih. Padahal gusi itu adalah tempat, atau kalau misalnya dibilang kalau kita bangun rumah, itu tuh kan kita harus punya fondasi. Nah gusi itu adalah fondasi supaya gigi bisa tumbuh. Sekarang gusinya itu bolong, otomatis si gigi itu nggak punya tempat buat tumbuh. Jadinya dia numpuk kayak orang gingsul. Tapi gingsulnya kalau pada bibir sumbing akan lebih parah, karena kan tempatnya sempit banget nih. Nah makanya nanti giginya tuh biasanya acak-acak kalau misalnya kita tidak perbaiki gusinya. Dok, kalau untuk adik-adik nih ya yang masih takut operasi itu apakah ada obatnya sebelum operasi? Kalau misalnya untuk bibir sumbing itu kita tidak punya jalan lain kecuali operasi. Hanya operasi. Jadi terapi yang istilahnya non medikasi itu tidak ada. Tetapi memang ibu itu dianjurkan untuk membawa anaknya itu secepat mungkin sebelum usia operasi, atau bahkan baru lahir tuh nggak apa-apa dibawa aja ke dokter bedah plastik. Kenapa? Karena tujuannya adalah kita mau menilai apakah celahnya itu lebar atau ya, istilahnya tidak terlalu lebar.
Karena biasanya kalau misalnya celahnya lebar, itu akan kita berikan modalitas-modalitas yang lain yang istilahnya non operatif untuk membantu istilahnya mendekatkan celahnya itu supaya nanti operasinya lebih mudah. Sekarang kayak kita mendekatkan yang jaraknya sekitar 5 cm sama yang kita dekatkan jaraknya 1 cm, itu kan lebih mudah kita mendekatkan jaraknya 1 cm. Iya. Jadi tujuannya itu. Oke. Gitu. Jadi lebih baik dicegah dari dini ya, Dok, karena ya? kan gini, kita kan operasi yang paling pertama untuk pasien bibir sumbing itu pada usia 3 bulan. Dan itu adalah operasi bibir. Oke. Nah, anak itu kan dari usia 0 sampai 3 bulan itu kan walaupun dia belum bisa ngomong ya, dia kan pasti akan menyusui, Betul. dia pasti akan makan, dia akan mencoba untuk bicara, itu otot yang di bibir itu akan bergerak. Oke. Nah, kalau misalnya ada celah di situ, pada saat otot itu bergerak, kadang otot itu dia secara fisiologis bergeraknya menjauh, bukan mendekat. Gitu. Jadi kadang misalnya bisa saja pada waktu usia 0 bulan sebenarnya celahnya lebih kecil, tetapi karena gerakan-gerakan fisiologis dari si bayi itu dia agak sedikit lebih menjauh. Itu mempersulit kita kalau buat operasi. Jadi sebaiknya memang didekatkan. Gitu. Oke. Waduh. Saya membayangkan di sini ya, Dok. Oke, Jadi ya, ini langsung berkaca-kaca gitu. iya. Saya membayangkan jadinya ya. Oke, dokter, nanti kita akan ngobrol lagi. Buat followers yang mau tanya juga boleh di 0816675010 ya. 929 FM Solo Radio, Famous Fit and Vegetable Station in the City. Masih membahas tentang bibir sumbing dan langitan bersama Dr. Galuh dari Rumah Sakit Umum Dr. Muardi Solo. Nah, dokter, kita kan tadi sudah membahas tentang cara pencegahan, terus cara pengobatan. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Dok, ini bagaimana tahapan operasi bibir sumbing? Boleh nggak sih, Dok, kalau dijelasin sama Solo Lovers? Nah, jadi sebenarnya memang tergantung dari tingkat keparahannya si pasien itu. Ya kan? Kan kadang ada yang cuman bibirnya tuh sumbing, atau ada juga cuman langit-langitnya doang yang sumbing. Kalau misalnya cuman bibirnya doang yang sumbing, atau langit-langitnya saja yang sumbing, otomatis kan kita operasinya cuma 1 kali. Oke. Kalau mungkin followers masih bingung, langit-langit itu yang ini ya, Dok ya? Ya, yang batas antara mulut sama hidung. Jadi kalau lidah mentok ke atas, nah itu mentoknya itu ke langit-langit namanya. Istilahnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada pasien yang istilahnya sumbingnya itu dari bibir sampai ke langit-langit, itu banyak banget organ yang terlibat di situ. Mulai dari bibir, mulai dari hidung, kemudian ada gusi sampai ke langit-langit. Nah, itu aja udah 4 organ nih, istilahnya seperti itu. Ya paling sebentar, paling sedikit kita operasi 4 kali. Karena istilahnya tiap organ itu akan kita operasi dengan timing waktu yang berbeda-beda. Istilahnya gitu. Memang yang usia paling muda adalah usia 3 bulan untuk operasi bibir. Istilahnya seperti itu. Kemudian nanti pas usia 1 tahun baru nanti kita operasi langit-langit. Nah, kalau misalnya nanti pas waktu dia mau masuk TK nih, dirasa suaranya masih sengau, mungkin nanti kita yang langit-langitnya harus kita revisi lagi. Bahkan kadang ada juga beberapa, kan itu kan hidungnya jatuh ya kalau misalnya pasien bibir sumbing yang istilahnya dari bibir sampai ke langit-langit. Nah, itu kan kadang kalau hidungnya jatuh dia masuk TK kan malu. Jadi kadang mungkin kita bantu dengan revisi sedikit dulu, tapi bukan yang istilahnya yang total sebelum dia masuk TK. Kemudian nanti di usia 7 sampai 8 tahun timingnya itu baru kita operasi gusi. Kemudian setelah itu di usia yang kurang lebih sekitar usia SMP, mungkin 14 sampai 15 tahunan, baru nanti kita operasi hidung. Baru nanti di usia sekitar mau mendekati setelah lulus SMA, kita operasi yang namanya operasi tulang pipi. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan bibir sumbing, terutama bibir sumbing yang parah, itu biasanya tulang pipinya itu juga menghalangi gangguan pertumbuhan. Jadi kadang ada ya, misalnya kalau misalnya kita ngelihat nih seorang wajah nih dari samping, wajah yang ideal itu kan bentuknya bagus ya, hidung ke atas, terus tulang pipinya ada tonjolan kanan dan kiri, bibirnya juga agak sedikit mencucu ke depan gitu. Nah, kalau misalnya pasien bibir sumbing itu pada usia yang SMA, itu biasanya pipinya itu datar.
Jadi penampakannya tuh kalau misalnya tahu yang namanya istilahnya tuh piring Iya. itu kan datar ya, jadi kayak diswes gitu datar gitu. Nah itu biasanya pipinya dua-duanya harus kita majukan untuk mencapai istilahnya dalam tanda petik penampilan yang normal. Bukan berarti istilahnya yang orang-orang seperti itu nggak normal, Iya. normal gitu. Cuman kita bisa istilahnya mengoptimalkan lagi, istilahnya seperti itu. Walaupun kalau misalnya masalah cuman tulang pipi doang nih, mundur ke belakang, kadang memang ada beberapa udahlah dok nggak usah dioperasi, karena saya kayak gini aja bisa cari kerja, saya bisa sekolah, Pasti ada kelebihan ya dok. saya masih bisa punya pacar gitu. Jadi yang penting tuh memang fungsi yang selalu dikejar. Ini selain fungsi ya, apa tujuan dari dilakukannya operasi bibir sumbing? Apakah hanya untuk mengembalikan kondisi fisik atau yang Jadi lainnya, dok? kalau misalnya kita kembali ke tujuan, ini kan operasi rekonstruksi. Ya. Jadi kalau bedah plastik itu kan ada rekonstruksi dan estetik. Nah, kalau bibir sumbing dan semua yang jenis-jenisnya itu termasuk operasi rekonstruksi. Oke. Jadi operasi rekonstruksi tujuan paling utama adalah fungsi. Jadi kita kembalikan supaya pasien bisa berbicara dengan normal, supaya dia tidak sering batuk pilek, supaya istilahnya kalau misalnya dia bersiul dia bisa, kan kalau bibirnya nggak nyatu kan nggak bisa bersiul, istilahnya kan seperti itu. Baru yang kedua tujuan estetik, gitu. Jadi memang bontot-bontotnya tetap ke tujuannya estetik, karena bagaimanapun juga ini kan pasiennya itu kan under normal ya kalau kita bilang ya. Jadi kalau misalnya saya kembalikan lagi, jadi kan saya ini kan dokter bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Sebenarnya batas antara rekonstruksi dan estetik itu tipis banget. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada pasien bibir sumbing, kadang hidungnya agak sedikit jatuh. Tapi jatuhnya tuh jangan dibayang. Ya memang sih ada yang kasus ekstrim di mana jatuhnya tuh kayak bener-bener jatuh banget. Tapi kadang-kadang cuman kayak mungkin dia lebih besar sedikit gitu dibandingin yang sebelah kanan atau kirinya. Nah itu kalau dari kita termasuk masih dalam ranah rekonstruksi. Walaupun mungkin kalau orang ngelihat cuman sepintas ya, normal kok. Tapi karena kita udah sering lihat, udah biasa, itu ada sesuatu yang salah. Kita udah tahu seperti itu. Jadi memang prinsipnya rekonstruksi itu adalah kita mengubah sesuatu yang sifatnya itu tidak normal menjadi normal. Sedangkan kalau estetik itu memang tujuannya adalah kita mengubah sesuatu yang normal menjadi super normal. Jadi misalnya ada pasien hidungnya tuh sebenarnya udah bagus ya kan, terus habis itu udah simetris nih kanan dan kiri, cuman tipe-tipenya orang Indonesia kan tahu sendiri, mungkin agak bantet kayak agak besar gitu di depan, terus mungkin agak sebenarnya pesek juga dibilang enggak ya, tapi mungkin udah mundur ke belakang sedikit gitu. Aduh ngerasa dok, saya juga sambil ngeliat ke sana saya. Makanya dokter ngeliat saya masalahnya ya, aduh. Makanya tadi saya tanya ini bisa nggak dok, cuman suami nggak boleh. Nah terus, yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya kalau kita lihat itu normal. Ada kan nggak ada gangguan fungsi ya kan. Terus secara estetik juga kalau dibilang sebenarnya nggak ada gangguan, cuman dia ingin menjadi super normal gitu. Biasanya kalau orang Indonesia tuh pengen hidung lebih mancung dan lebih tirus. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya ini saya kasih tahu ya, hidung yang mancung dan tirus itu bukan berarti cocok dengan tipe wajahmu. Kenapa kalau misalnya orang luar itu bisa cocok? Karena mereka itu nggak cabi. Nah sekarang bayangin kalau misalnya ada orang cabi nih, tapi hidungnya mancung terus tirus, kan jelek. Karena wajah manusia itu ada golden proporsinya masing-masing gitu. Dengerin produser itu, katanya kemarin mau merubah apa itu kemarin. Iya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Solo Lovers, cuman kita akan bahas di segmen terakhir ya. Oke, jadi Solo Lovers jangan kemana-mana ya. Di segmen terakhir ini Solo Lovers, aku ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dijawab sama Dokter Galuh. Kalau misalnya nggak dioperasi nih dokter, apakah aman-aman aja untuk kesehatan atau memang diwajibkan dioperasi? Ya kan tadi saya sudah disampaikan kalau ya. Kalau misalnya kita tidak operasi, otomatis fungsi itu nggak akan ajaib kembali seperti normal. Istilahnya kan gitu. Ini kan kita berhubungan dengan kondisi yang istilahnya tidak normal. Dan satu-satunya cara mengembalikan jadi normal ya operasi. Otomatis kalau misalnya dia tidak dioperasi, dia akan berada dalam kondisi tidak normal dengan segala konsekuensinya itu. Istilahnya seperti itu. Oke. Dan ada beberapa persyaratan nggak dok untuk anak yang melakukan operasi bibir sumbing? Ada. Jadi kan tadi yang paling kecil itu kan usia 3 bulan. Kenapa kita ambil usia patokan 3 bulan?
karena kita ngejaga, kita anggap usia 3 bulan tuh bayi sudah cukup sehat untuk istilahnya mendapat efek obat anestesi. Istilahnya kan seperti itu ya, jantung, paru-parunya itu sudah cukup kuat untuk menerima obat anestesi. Makanya biasanya juga kita lihat apakah berat badannya tuh sudah minimal sekitar 5 kilo. Kadang memang pernah saya operasi bayinya usianya nggak 3 bulan nih, tapi yang penting dia berat badannya udah 5 kilo. Kuat ya tuh ya. Kemudian juga hemoglobinnya juga sudah, ya istilahnya syarat-syarat dasar lah. Itu semua setiap kali operasi memang biasanya kita cek darah lengkap gitu. Apakah hasil operasi bibir sumbing itu permanen nggak, Dok? Ya namanya juga operasi ya. Nggak mungkin setelah hari ini operasi besok terus mungkin ada bekasnya ya. Kalau bekas pasti ada. Makanya kalau kita bilang di bedah plastik itu, yang namanya bedah plastik itu bekas itu selalu ada, tinggal bekasnya itu samar atau tidak. Istilahnya seperti itu. Kadang memang saya mendapati konsul-konsul dari TS-TS yang lain. Kadang ada yang bekas operasi SC lah, operasi sesar. Terus mungkin ada yang pasang plate ya, misalnya patah tulang dan lain sebagainya. Kadang kan bekas lukanya menjadi keloid dan lain sebagainya. Itu yang namanya bekas luka tidak samar. Ngerti ya maksudnya ya. Tapi kalau misalnya bekas lukanya yang dari bedah plastik itu rata-rata istilahnya, ya kalau saya sih bilang ya mudah-mudahan sih samar, istilahnya seperti itu. Tapi memang mungkin masih ada beberapa ketidaksempurnaan yang mungkin kita bisa revisi lagi gitu. Istilahnya seperti itu. Tapi setidaknya ya, karena kan ini kan kondisi tidak normal. Pasti akan jauh lebih baik daripada tidak dioperasi. Gitu. Nah, Dok, perkiraan biayanya ini berapa atau beda-beda? Nah, kalau ini alhamdulillah tapi bisa BPJS nggak? Untuk operasi ini yang tadi saya bilang dari usia 3 bulan sampai usia dewasa itu tuh semuanya masih ditanggung oleh BPJS. Kemudian juga sebenarnya saya ini sekaligus mengemban tugas nih. Jadi kan sebenarnya bedah plastik Solo ini kita punya yayasan. Yayasan Teratai Solo istilahnya seperti itu. Nah, kita udah beberapa kali mengadakan bakti sosial untuk bibir sumbing. Ini operasinya biasanya nanti pasien itu akan mendaftar biasanya bisa lewat email. Itu nanti akan kami daftar, terus kami melakukan istilahnya bakti sosial di rumah sakit Surakarta kalau nggak salah kemarin itu. Dan ini sudah rutin, biasanya setahun tuh kami lakukan mungkin beberapa bulan sekali. Jadi kadang itu kan orang ngurus BPJS tuh kan agak bermasalah ya, istilahnya seperti itu. Mungkin bisa alternatif lainnya kalau misalnya mereka agak susah untuk mengurus kelengkapan syarat-syarat, itu bisa via yayasan itu. Itulah kenapa hari ini kita mengangkat topik tentang bibir sumbing. Untuk membantu juga sololovers ya. Kalau mungkin sololovers mau donasi bisa juga ya, Dok. Itu sementara kita nggak buka seperti itu. Jadi tujuannya memang kita untuk menjaring pasien-pasien bibir sumbing juga. Sementara sih untuk yayasan memang kita hanya mengcover untuk operasi bibir sumbing dan langit-langit saja, istilahnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yayasan itu istilahnya persyaratannya akan lebih mudah daripada menggunakan BPJS. Lebih gampang ya, untuk istilahnya ditindak seperti itu. Ya. Oke. Dokter, terakhir apa pesan dari dokter untuk sololovers, khususnya untuk ibu bumil menjaga bibir sumbing? Kalau saya sih pesan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada pasien atau ibu-ibu ini anaknya lahir dengan bibir sumbing, itu tidak usah takut gitu. Setahu saya gini, jadi pasien-pasien dengan bibir sumbing ini mereka tuh juga punya komunitinya sendiri. Ada Facebook, ada mungkin ada WhatsApp dan lain sebagainya. Itu mereka tuh sebenarnya punya komunitinya sendiri gitu. Dan itu sebaiknya memang masuk ke sana, jadi mereka bisa saling mensupport gitu. Karena kadang istilahnya bibir sumbing ini nggak cuma bibir sumbing aja, ada tingkatan yang lebih parah seperti sumbing sampai ke wajah-wajah. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi udah nggak seperti zaman dulu lagi. Kalau dulu tuh kan istilahnya kita selalu kayak takut lah, anak saya cacat, ini harus gimana dok? Oh ya, terus tambahan satu lagi, ini pertanyaan paling sering kalau ibu-ibu nanya ke saya, dok, kalau misalnya pasien anak saya punya bibir sumbing, saya boleh menyusui nggak? Menyusui ASI? Gitu. Itu jawabannya boleh, ya, karena yang penting itu adalah kita menjaga sedemikian rupa supaya anaknya itu tiap kali disusui itu posisinya, ibu-ibu kan kadang-kadang ada ya ibu-ibu mager, dia nyusuin kan sambil tiduran. Ini nggak boleh kalau pasien-pasien bibir sumbing. Jadi anaknya itu minimal posisi kepalanya harus lebih tegak atau minimal duduk gitu.
Nah, pada saat menyusui itu diusahakan sedemikian rupa sehingga posisi dari payudara itu dia menutup ke arah langit-langit dan juga gusi, sehingga tidak mudah tersedap. Atau kalau enggak, bisa beli botol-botol yang khusus untuk pasien bibir sumbing. Sekarang udah banyak dijual. Itu yang selalu jadi pertanyaan buat ibu-ibu, masalah menyusui. Oke. Semoga bermanfaat selalu lovers apa yang telah disampaikan oleh Dokter Galuh, dan ini sebagai mewakili ya dok ya dari apa namanya yayasan ya. Ya. Oke, ini dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi dan estetik selalu lovers. Terima kasih yang sudah ikutan gabung, yang udah tanya juga, dan semoga bermanfaat. Dokter habis ini ada tindakan? Istirahat dulu Mbak. Oh, istirahat dulu, tadi habis tindakan ya. Oke, selalu semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali. Terima kasih Dokter Galuh. Terima kasih juga. Jaga kesehatan ya. Ini saya juga titip pesan buat yang lainnya. Sekarang angka Covid naik lagi ya. Jadi hindari berkerumunan. Tetap memakai masker ya dok ya. Oke, tetap menjaga protokol kesehatan ya. Terima kasih selalu mas. Masih nomor kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Oke.